Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Aku Belum Mati part yang keempat, sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama Wandi F. Caraka atau dengan akun yang bernama Celeng Oleng. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi video kali ini. Terima kasih untuk si penulis karena sudah mengizinkan untuk membacakan ataupun membawakan ceritanya di channel YouTube ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Setelah memastikan kalau semua telah aman, Mas Doni meminta para tukang untuk membawa dan juga membuang peti mati yang sudah mulai lapuk termakan usia. Mereka saling pandang, sepertinya mereka enggan atau takut dengan peti mati itu. Dengan sebuah kapak, Mas Doni mulai menghancurkan dan meluluh lantahkan peti itu. Baru setelah itu tukang membawa serpihan kayu untuk dibuang. Aku dan juga Mas Doni keluar dari ruang bawah tanah dengan perasaan lega. Kemudian Mas Doni menghentikan pekerjaan pemasangan bata merah di bagian belakang. Mas Doni punya ide lain. Dia akan membuat taman bermain yang indah. Mungkin Mas Doni menyadari kalau cerita yang sudah menjadi cerita turun-temurun itu bukan hanya dongeng sebelum tidur belaka. Dia harus mengakui karena dia sudah melihat bukti serta saksi yang pernah bekerja 2 kali di tempat ini, yaitu Mas Sisworo. Hampir 3 bulan renovasi rumah pun akhirnya selesai tanpa kendala. Mas Doni mengajak aku menata kamar utama. Namun aku masih mendebatnya. Aku masih kepikiran tempat tidur antik milik orang Belanda itu, yang masih membekas dalam ingatanku. Ya, aku masih ingat bagaimana seorang nenek tua renta, seorang dukun bayi yang ternyata seorang paraji setan, melahap dan juga mengunyah habis seorang bayi merah yang ia ambil paksa dari perut seorang wanita yang bernama Surti. Surti? Nama itu begitu melekat dalam ingatanku. Apakah sosok wanita yang sering memanggil ayah setiap keliling malam adalah dia? Apakah wanita itu juga yang telah memberikan banyak uang? Dan selembar uang kertas yang bisa kembali lagi juga dia. Lalu kenapa dia memandangku dengan ganjil dan mengatakan, "Kamu akan menerima akibatnya"? Untuk siapa kata itu ia tunjukkan? Aku tidak mungkin. Aku tidak mengenalnya dan dia berbeda masa terlalu jauh. Lalu mengapa dia mengatakan itu? Tapi mas, aku nggak mau memakai tempat tidur itu. Apa enggak sebaiknya mas buang saja? Aku takut melihatnya. Itu tempat tidur antik loh Ki. Tapi kalau kamu enggak mau, ya sudah. Nanti akan aku jual pada kolektor. Harganya pasti mahal. Ya terserah mas saja. Aku belum yakin bisa betah tinggal di rumah ini. Terlalu besar dan juga menyeramkan. Itu alasanku. Namun untuk Mas Doni dan juga warga yang kini sering melewati jalan depan rumah, mereka terpaku dengan perubahan drastis tentang rumah ini. Rumah berlantai 2, mewah dan megah, arsitektur penuh nuansa kuno yang dipadukan sentuhan modern, menjadikan rumah ini seperti hanya ada pada negeri dongeng. Pada akhirnya, kesan seram dan juga mistis perlahan sirna. Bahkan banyak orang yang berkunjung untuk sekedar melihat-lihat kenyataan yang pernah mereka dengar dari cerita-cerita orang. Mereka tercengang melihat parabot rumah tangga yang kesemuanya terbuat dari kayu jati pilihan. Dan itu terbukti sampai ratusan tahun masih tetap kokoh. Bahkan politurnya itu pun masih menggilap. Hanya saja masih berlapis debu. Mungkin ini pekerjaan ekstra, membersihkan debu dan memoles kulit-kulit kayu jati agar kembali berkilau. Namun Mas Doni merasa sayang sekali dengan tempat tidur antik itu.
maka ia menaruhnya di ruang bawah tanah agar tetap terawat dengan baik. Selamat ya Ki, akhirnya rumah kamu selesai juga direnov. Megah dan juga mewah banget Ki. Aku nggak nyangka kalau bos kita yang sekarang itu jadi suami kamu. Ternyata punya uang sebanyak itu ya dia buat beli rumah yang mirip istana ini. Mungkin harganya selangit ya Ki. Tika berkomentar pada saat dia main ke rumah yang baru aku tempati ini. Tika, ya aku mana tahu kan kalau ternyata bos kita punya uang banyak. Bagiku cintanya jauh lebih berharga dibanding harga rumah ini. Coba kamu bayangin deh, sebelum Mas Doni punya niatan membeli rumah ini, aku merasa tenang. Enggak pernah mimpi macam-macam tentang dunia dimensi lain atau yang disebut di luar nalar dan sebagainya. Tapi setelah Mas Doni berencana membeli rumah ini, aku mulai dibayang-bayangi kehidupan masa lalu para penghuni rumah tua itu. Balasku agak mengeluh. Makanya kamu jangan lupa sholat, istighfar dan juga selalu berdoa agar terhindar dari godaan jin dan setan. Dan sebelum resmi menempati rumah ini, ya ada baiknya kamu menuruti adat untuk mengadakan selamatan atau syukuran lebih dulu. Tika benar juga. Hampir aku lupa karena Mas Doni belum merencanakan untuk mengadakan selamatan. Iya Tik. Oh ya, gimana hasil laundry kita hari ini? Tanyaku mengalihkan obrolan, karena memang beberapa hari belakangan ini aku terlalu disibukkan renovasi rumah. Dan pikiranku agak stres melihat bayangan-bayangan yang seharusnya tidak perlu aku tahu. Mas Doni hanya mengiyakan saja saat aku mengatakan tentang selamatan atau syukuran rumah ini. Kalau begitu, lebih baik ayah kamu aja yang mengaturnya. Mengundang tetangga dekat biar lebih afdol. Kapan rencananya Mas? Besok saja nggak apa-apa kok. Sekarang kamu tanya ibu, berapa dana yang kita butuhkan. Soalnya kalau orang tuaku ya kurang paham masalah begituan. Tapi Mas, apa Mas masih punya uang? Bukankah Mas sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli sampai renovasi rumah? Sekarang buat syukuran. Mas Doni tersenyum mendengar pertanyaanku. Uang? Itu begitu mudah. Berapapun yang kamu inginkan aku bisa memberikannya dalam waktu yang singkat. Jadi nggak ada masalah. Jawaban Mas Doni sungguh di luar dugaan. Dia menganggap teramat mudah mendapatkan uang. Apa dia pikir dia itu punya mesin cetak uang? Belakangan baru aku sempat mencurigai Mas Doni kalau dalam bulan-bulan terakhir ini dia sering mangkir dari kantornya. Malah ada yang pernah memergoki Mas Doni selalu berbelanja hampir setiap hari. Ya tapi ya itu urusan dia sih. Aku tidak mau ikut campur dalam urusan pribadinya. Aku takut dia tersinggung dan juga marah. Aku ingin rumah tanggaku yang baru seumur jagung ini tetap harmonis tanpa ada benturan sekecil apapun. Namun rasa penasaranku tetap ada. Maka pada hari berikutnya aku bersama Tika berboncengan untuk menguntit Mas Doni di tempat kerjanya sampai dia keluar. Dan benar saja, aku melihat Mas Doni masuk ke sebuah supermarket. Entah apa yang dibelinya. Hanya beberapa menit saja dia sudah keluar. Lalu dia masuk ke sebuah counter, mungkin membeli pulsa. Aneh memang Mas Doni keluar masuk dari toko satu ke toko yang lain, tapi tetap tidak terlihat apa yang ia beli. Sekitar pukul 10 malam, Mas Doni baru pulang. Aku tidak yakin kalau dia baru pulang bekerja. Seperti biasanya, aku langsung menyambutnya dengan senyuman dan juga mencium tangannya. Aku juga mengambil alih tas yang masih berada di tangannya, lalu menuntun manja membawanya duduk di sofa. Setelah itu, aku kemudian mengambil air bening dari dalam kulkas dan kemudian memberikan padanya. Mas Doni sepertinya haus sekali, air dalam gelas habis sekali teguk. Masih kurang Mas? Tanyaku. Cukup? Mas dari mana saja sih? Kok jam segini baru pulang? Tanyaku ingin tahu. Aku? Ya habis kerja lah. Sekalian cari uang lebih. Uang lebih? Uang lebih bagaimana maksudnya Mas? Ya uang.
Kita ini lagi butuh banyak uang, ini juga demi kamu. Aku diam tidak ingin berdebat panjang, maka aku mengajaknya untuk makan malam. Namun Mas Doni menolak dengan alasan sudah makan di luar. Mas makan di luar? Itu pemborosan mas, katanya lagi cari banyak uang. Kenapa harus makan di luar segala? Memangnya kenapa? Apa aku nggak boleh mencari yang sedikit lebih enak? Oh, jadi selama ini mas makan masakan aku itu karena terpaksa, padahal nggak enak. Ya sudah, besok aku nggak akan masak sekalian, biar aku makan di rumah ibu aku saja. Loh, kenapa kamu jadi sensi gitu, Gi? Aku nggak bilang kalau masakan kamu nggak enak. Aku sengaja makan di luar supaya aku bisa mendapatkan untung banyak. Aneh, kok orang makan malah mendapatkan uang? Sudahlah. Aku makan sendiri tanpa menghiraukan kata Mas Doni. Perutku sudah mulai keroncongan sejak tadi. Malah dia nggak mau makan. Rupanya Mas Doni kecapean. Bukan capek kerja, dan aku yakin dia habis masuk warung sate ke warung lainnya. Seperti yang aku lihat bersama Tika. Mas Doni langsung tidur tanpa mencuci muka atau tangan terlebih dahulu, seperti biasanya. Dan aku sungguh terkejut saat melihat tas kerjanya yang sedikit terbuka. Aku hampir tidak percaya melihat apa yang ada di dalamnya. Uang. Iya, tas itu penuh dengan uang receh dan uang kertas bernilai ribuan sampai 10 ribuan. Aneh, pikirku. Dari mana dia mendapatkan uang receh sebanyak itu? Dan rasanya tidak pantas untuk seorang pegawai negeri memegang uang recehan seperti itu. Aku semakin penasaran. Perlahan aku membuka tas itu sedikit lebar. Di antara kumpalan uang itu ada selembar uang yang mengeluarkan cahaya redup. Uang bernominal 50.000. Astagfirullah, uang itu? Kenapa uang kertas yang disimpan ayahku bisa berada di tangan Mas Doni? Atau uang itu uang yang lain yang kebetulan didapatkan oleh Mas Doni? Aku akan menanyakan ini pada ayahku nanti. Karena aku merasa aneh saja. Mas Doni seolah tidak pernah mau percaya atau bersikap antipati pada sesuatu yang mistis. Bahkan ia mentertawakan aku saat aku mengatakan tentang uang gaib dengan Mbak Sarah. Mas Doni tidur begitu nyenyak hingga terdengar dengkurannya yang kini bikin telingaku sakit. Aku benar-benar tidak dapat memicingkan mataku, ya karena terlalu keras berpikir. Memang aneh, kalau orang seperti Mas Doni mempunyai uang kertas yang nominalnya recehan semua, padahal paling tidak hanya uang kertas yang bernominal 50 ribuan saja, itu pun dapat ia ambil dari ATM. Tapi ini, uang receh seperti itu biasanya dimiliki para pedagang. Misalnya ayahku, sebagai pedagang bakso yang sudah tentu banyak pembeli menggunakan uang receh. Aku merasa gerah di kamar, maka aku keluar duduk di sofa. Yang semula, aku merasa takut karena bayangan atau penampakan para penghuni di zaman dulu. Angin tiba-tiba bertiup agak kencang, membuat gorden jendela terlihat menari-nari. Sesekali terlihat cahaya dari kilat, karena cuaca memang agak mendung. Sebuah gorden jendela tersibak lebar dan seperti sengaja memperlihatkan sesuatu di luar sana. Memang aneh, dan yang membuatku heran, gorden yang tersibak seolah kaku tidak dapat tertutup kembali. Sehingga mau tidak mau aku bangkit dari sofa dan ingin menutupnya kembali. Namun sebelum tanganku menyentuh gorden, di luar sana di bawah kilatan cahaya, aku melihat sesosok wanita mengenakan jubah putih. Sosok itu tengah memandang lurus ke tempatku berdiri. Kembalikan uangku, kembalikan uangku. Aku mendengar sebuah suara. Apakah sosok itu yang berbicara? Kau akan menerima akibatnya. Nadanya seperti sebuah nada ancaman. Aku ingin memastikan, melihat wajah sosok itu dan ingin tahu apa maksudnya. Namun belum juga aku membuka daun jendela, sosok itu telah lenyap entah kemana, dan gorden pun tertutup dengan sendirinya. Paginya saat Mas Doni tengah menikmati sarapan sepotong roti dan kopi, aku bercerita ataupun menceritakan keanehan yang kulihat semalam itu.
Aneh kan mas? Sosok perempuan itu bilang kembalikan uangku. Bahkan dia mengancam dengan mengatakan kau akan menanggung akibatnya. Apa maksudnya mas? Namun rasa takut dan kekhawatiranku tidak membuat Mas Doni ikut berpikir. Dia siap menikmati roti yang telah kulumuri dengan selai kacang kesukaannya. Mas, kamu dengar enggak sih mas? Kok cuek amat? Nadaku agak meninggi karena kesal. Bukannya menjawab, dia malah pergi keluar begitu saja. Ini membuat kecurigaanku kian bertambah. Dengan setengah berlari aku mengejar Mas Doni yang sudah berada di atas motor. Mas, tolong jelasin, apa ini ada hubungannya sama kamu mas? Karena ada yang bilang kalau mas jarang masuk kantor, malah sering terlihat keluyuran masuk toko dan juga warung. Apa yang mas lakukan? Sudah deh, kamu gak perlu ikut campur. Aku mencari uang untuk kamu, itu aja, titik. Mencari uang dengan jalan yang salah, kamu pasti mendapat kekayaan yang instan sampai bisa membeli rumah semewah ini kan, dengan cara yang enggak benar mas. Uang ya tetap uang, dari mana dan juga dengan cara apa saja itu sama saja. Yang jelas aku tidak mencampuri urusan orang lain, tidak mencuri, merampok atau korupsi. Keterlaluan kamu mas, sikapmu sungguh telah berubah. Dan Mas Doni pun melesat meninggalkan aku yang masih memandanginya sampai dia menghilang di belokan jalan. Aku benar-benar kesal, maka aku mengunci pintu rumah dan pergi ke rumah ibu. Kebetulan ayah baru saja selesai memompa roda gerobak baksonya. Melihat aku datang, ayah langsung mencuci tangannya. Kamu sendirian Ki? Tanya ayah yang langsung kucium tangannya. Iya ya, aku ingin menanyakan sesuatu pada ayah. Apa itu nak? Ya udah, duduk-duduk. Katakan apa yang bisa ayah bantu. Lalu aku mulai menceritakan tentang kejanggalan sikap Mas Doni, sampai tentang uang receh dan selembar uang kertas yang sedikit bercahaya. Coba ayah lihat, apakah uang itu masih ada sama ayah? Tanyaku kemudian. Seketika wajah ayah nampak berubah dan keruh. Ia kabut menyelimuti kedua matanya. Kerutan-kerutan di dahinya semakin terlihat berlipat-lipat. Sepertinya ayah tengah berpikir. Sebenarnya, ayah itu sudah tidak mempersoalkan masalah uang itu. Memang uang yang ayah taruh di atas lemari itu telah hilang entah kemana. Ayah bersyukur kalau uang itu hilang atau diambil si Kunti itu lagi. Ya terserah. Tapi setelah mendengar dari kamu kalau uang itu ada di tangan suami kamu, ayah mulai bingung lagi. Ayah merasa bersalah. Mungkin ayah yang ceroboh menaruh lalu kemudian jatuh. Atau ya entahlah bagaimana uang itu bisa ada di tangan suami kamu. Lalu yang aku enggak habis pikir, kenapa sosok yang memakai jubah putih itu mengatakan, tepatnya seperti mengancam entah pada siapa. Dia sepertinya menaruh dendam. Aku takut kalau ancaman itu ia tunjukkan kepadaku. Sudah, jangan terlalu kamu pikirkan. Mungkin dia sudah tahu kalau uang itu sekarang ada di tangan suami kamu. Oh iya, bagaimana dengan usaha laundry kamu? Lancar? Lancar ya. Aku diminta sama teman-teman agar jangan terlalu berat bekerja. Selain mereka menganggap aku sebagai majikan, juga yang mereka khawatir kalau kehamilanku akan terganggu, kataku sambil mengelus perutku yang kini sudah mulai membuncit. Selain itu juga Mas Doni semakin kurang perhatian. Seolah-olah ya bisnis laundry tidak dipandangnya lagi. Bisnis yang recehan, padahal sebelumnya dia selalu penuh perhatian sama karyawannya. Perhatian akan mutu pelayanan dan tapi sekarang... ada kamu Ki? Sama siapa? Tanya ibu, dia baru saja pulang dari pasar membawa belanjaannya. Sendirian bu, aku suntuk di rumah. Di laundry lagi nggak mood untuk kerja. Sekalian mampir ke sini, nanya-nanya ayah. Ada apa toh Ki? Kemudian ayah menjelaskan tentang apa yang baru aku ceritakan padanya. Sepertinya ibu pernah melihat suami kamu tengah mengamati selembar uang. Waktu itu dia duduk di ruang tamu sambil melihat TV, dan dia mengambil majalah kamu yang ada di bawah meja sana. Memang ibu tidak terlalu jelas dengan uang yang ada di tangan suami kamu itu.
Ibu juga nggak kepikiran kalau itu uang gaib yang ayah simpan di kamar? Hanya itu yang ibu tahu? Apa barangkali uang itu berpindah tempat agar ada yang mengambilnya? Dan kebetulan suami kamu itu ya kena menjadi umpannya. Tapi anehnya kenapa Mas Doni tertarik dan justru menggunakannya? Balasku memberi alasan. Sebaiknya kalau bisa kamu tidur di sini saja, Ki. Ibu takut terjadi apa-apa sama kamu. Apalagi setelah mendengar cerita kamu, kalau suami kamu mulai berubah sikap, ibu rasa itu adalah pembawaan uang gaib itu. Tapi nanti Mas Doni semakin bertindak semaunya. Tapi ya biar sajalah, sepertinya dia lebih sayang dan juga mencintai uang itu ketimbang aku istrinya. Dan malam ini aku menginap di rumah orang tuaku. Aku ingin tahu apakah Mas Doni akan mencariku atau tidak. Seperti biasanya, setelah sholat maghrib, ayah berangkat mendorong gerobak baksonya. Namun, ayah ya sudah tidak melewati rumah yang kini aku tempati. Ayah telah menemukan jalan lainnya yang memang lebih jauh dari jalan yang biasa ayah lalui. Dan sejak saat itu, ayah tidak pernah lagi diganggu oleh para penghuni rumah itu. Mungkin makhluk-makhluk itu sudah bosan atau memang mereka tengah mengawasi aku dan juga Mas Doni. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun belum ada tanda-tanda kalau Mas Doni akan menyusul aku. Maka aku segera memutuskan untuk segera pergi tidur. Namun belum sempat aku masuk kamar, sepertinya ada suara wanita yang memanggil-manggil namaku. Aku mencari asal sumber suara tadi, tapi aneh, semakin aku dekat dengan suara tadi, suara itu sepertinya semakin menjauh. Anggi, aku di sini. Kali ini suara itu jelas terdengar dari balik jendela kamar, berarti dia ada di luar sana. Dengan keberanian yang kupaksakan, aku membuka gorden jendela, dan benar saja wajah makhluk itu tepat berada di hadapanku. Hantu, seruku. Aku benar-benar ngeri melihat wajahnya yang pucat, matanya tajam menatapku. Kau harus membayar semua ini. Kau akan merasakan penderitaan yang sama seperti apa yang aku rasakan. Makhluk itu mundur beberapa langkah, dan dia memperlihatkan perutnya yang robek dan berlumuran darah. Kau telah mengambil harta kami, tinggalkan rumah kami, karena kami akan kembali. Siapa kamu? Siapa kalian? Aku tidak pernah mengambil apapun dari kalian. Pergi sana, seruku dengan perasaan takut bercampur penasaran. Namun sosok perempuan itu telah lenyap begitu saja bagai ditelan bumi. Anehnya lagi, suara teriakanku seakan tidak terdengar oleh ibuku, padahal dia begitu dekat denganku. Aku melihat ibu masih sibuk dengan pekerjaannya merapikan barang bekas dagangan ayah tadi. Aku menghampiri ibu dengan napas terengah-engah, sampai ibu merasa heran melihatku. Kenapa kamu ini? Seperti ketakutan gitu? Tanya ibu cemas. Apa ibu tidak mendengar kalau tadi ada hantu? Apa? Hantu? Iya ibu, hantu yang sering datang meneror aku. Dia mengancamku. Mengancam bagaimana? Mereka bilang agar kami pergi dari rumah itu. Ibu termenung mendengar ceritaku. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan kalian. Cobalah kamu tanyakan sama suami kamu bagaimana dia bisa membeli rumah sebesar itu yang pasti harganya sangat mahal. Pokoknya ceritakan kalau kamu sering mendapat ancaman dari mereka. Iya bu, akan aku coba nanti. Dan malam itu aku terpaksa tidur bersama ibu. Aku takut hantu itu datang kembali. Keesokan harinya aku pulang agak siang ke rumah. Aku melihat Mas Doni masih tertidur mendengkur. Apa mungkin hari ini dia libur atau jangan-jangan dia memang tidak pulang semalam? Aku tengah asik mengobrol sama Mbak Sarah. Tiba-tiba Mas Doni menghampiri kami. Mbak Sarah segera meninggalkan aku. Sepertinya dia tahu kalau Mas Doni lagi sensi. Memang wajah Mas Doni terlihat kurang sedap dipandang. Kenapa kamu semalam enggak tidur di rumah? Tanyanya langsung. Enggak mas, aku enggak mau tidur dan tinggal di sana. Kamu tahu kan mas, penghuni rumah itu selalu meneror aku mas. Mereka meminta agar aku ataupun kita meninggalkan rumah itu. Mereka juga meminta agar kita mengembalikan miliknya.
Jujur saja Mas, apa yang telah kamu ambil dari rumah ini, karena ya mereka ini kok meminta uang itu dikembalikan Mas. Balasku kesal dengan sikapnya belakangan ini. Lagian kamu kesini, bukankah seharusnya kamu bekerja? Begitulah lanjutku. Wajah Mas Doni sedikit membesi. Sepertinya dia sudah termakan ucapanku. Kerja? Untuk apa aku kerja? Apa hanya mengharapkan gaji bulanan yang tidak seberapa, atau menunggu uang pesangon dan mengharap uang tunjangan setelah pensiun nanti? Semua itu tidak aku butuhkan lagi. Aku lebih bebas mengatur diriku sendiri, mencari uang kapanpun yang aku mau dalam jumlah yang bisa aku targetkan sendiri. Dan kamu sebagai istri harusnya bersyukur, bahagia, karena bisa hidup layak di rumah mewah dan serba kecukupan. Jadi kamu sengaja tidak bekerja, tapi mencari uang dengan cara keluar masuk toko. Kamu menggunakan uang itu kan Mas? Uang gaib yang disimpan oleh ayah. Ngomong apa sih kamu? Ibu yang melihat kalau Mas menemukan uang itu, kataku semakin lantang, membuat Mbak Sarah dan teman lain terkejut. Kalau memang uang itu ada sama aku, terus kenapa? Bukankah ayah kamu telah menyia-nyiakan kesempatan emas untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin? Kesempatan untuk keluar dari kemiskinan. Terus kenapa saat uang yang ia sia-siakan itu justru kini kan jatuh ke tanganku dan berpihak kepadaku? Kamu kok malah ribut? Karena aku bukan kamu Mas. Aku sama sekali tidak tergoda dengan jerat setan melalui uang gaib itu. Aku lebih suka karena bekerja dan hidup seperti kamu yang pernah aku kenal. Kamu sudah berubah Mas. Dulu kamu mudah senyum, penampilanmu selalu rapi, selalu menjadi perhatian orang. Tapi sekarang kamu kasar, sifatmu menjadi sombong. Dan satu lagi yang paling utama, kamu sudah jauh dari agama. Kamu mulai malas untuk melakukan sholat, melupakan waktu untuk aku dan juga lebih banyak di luar. Sampai makan pun kamu lebih memilih di luar. Kamu sudah melupakan aku sebagai istrimu dan selalu menyibukkan diri mencari uang yang receh sampai berkarung-karung untuk kemudian kamu tukar dengan lembaran-lembaran uang kertas. Mas Doni menatapku kian tajam. Dari mana kamu tahu? Tanyanya heran. Tas kerja kamu yang semula aku kira berisi lembaran kertas kerja tapi ternyata uang recehan. Bukankah tidak pantas bagi seorang pegawai negeri memiliki uang receh, seperti pedagang asongan atau seperti ayahku? Malah jangan-jangan kamu juga membeli rumah itu dari hasil menukar uang receh yang kamu kumpulkan. Sebagian memang benar, tapi sebagian lagi aku mendapatkan uang dari menggadaikan sertifikat rumah orang tuaku berikut rumahku yang kalian tempati sebagai lahan kerja laundry ini. Apa? Bagaimana dengan orang tuamu Mas? Bagaimana dengan nasib kita yang kerja di sini kalau sampai kamu tidak bisa menebus sertifikat itu? Makanya aku minta kamu diam. Kamu tinggal enak saja di rumah. Kamu sudah menjadi penganut setan Mas. Mas Doni menarik nafas dengan berat. Ia mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dia kemudian mendengus seperti membuang rasa kesalnya, kemudian pergi meninggalkan aku. Buset dah itu si bos. Gue enggak menyangka nih kalau dia sampai kegoda sama uang gaib itu ya. Amit-amit lah. Kalau gue sih lebih baik hidup miskin daripada harus bersekutu dengan setan, kata Mbak Sarah dengan gemas. Kalau aku sih jadi kasihan sama kamu Gi. Ya apalagi perut kamu semakin besar. Aku takut kamu terlalu banyak pikiran Gi, sambung Cita sambil mengemas pakaian ke dalam plastik. Ya pokoknya aku nggak mau tinggal di rumah itu lagi. Aku takut kalau makhluk-makhluk itu membuktikan ancamannya. Mungkin sebaiknya aku tinggal bersama keluargaku saja. Kalau elu mau tinggal di sini, gue siap kok buat nemenin elu Ki, sambung Mbak Sarah. Ya gimana nanti aja lah. Aku jadi pusing mikirin beginian. Untuk sementara ini, aku dan juga Mas Doni tidur di rumah laundry. Mungkin dia mengalah agar aku tidak tidur di rumah orang tuaku. Ya meskipun begitu, aku tidak bisa langsung tidur. Aku hanya duduk di tepi pembaringan, memperhatikan gerak turun naik dada Mas Doni.
yang tidak memakai baju sehingga memamerkan bulu-bulu halus yang terhampar dengan indah. Sebenarnya aku ingin membelai dan juga bermain di sana. Bulu-bulu yang tumbuh di dada bidangnya bak permadani yang lembut, membuat nyaman saat jari-jari tanganku menari-nari di sana. Namun malam ini sungguh berbeda. Aku merasa asing dengan pria ini, pria yang semula lemah lembut membelaiku, pria yang punya mata bening yang dapat menyejukkan jiwa dan membawaku terasa terbang. Kini seakan tidak ada waktu sedikit pun untukku. Pandanganku masih tertuju pada gerakan dada yang kian cepat, dan tiba-tiba Mas Doni ini membeliakan matanya sambil berteriak. "Tidak, ini rumahku. Kalianlah yang harus pergi dari rumah ini. Kalian bukan lagi pemilik rumah ini. Jangan kau sakiti istriku. Bukan dia yang memberi uang itu. Tolong." Mas Doni seperti tengah dikejar-kejar oleh hantu. Tubuhnya miring ke kanan dan ke kiri, seakan tengah berusaha melepaskan dirinya entah dari apa. "Mas, bangun mas, bangun." Aku kemudian menggoyang-goyangkan tubuhnya, hingga akhirnya dia tersadar dan kemudian memandangku. "Kamu?" tanyanya memandangku dengan ganjil. "Iya, ini aku. Kamu kenapa mas?" "Mereka mengejar aku." "Mereka siapa mas?" "Meluk-meluk itu." Aku segera menyodorkan gelas yang masih berisi air. "Minumlah mas, kamu hanya mimpi kok." Mas Doni minum sedikit, kemudian seperti masih ketakutan dia duduk merenung. "Ceritakan siapa mereka dan kenapa mereka mengejar-ngejar kamu mas?" Mas Doni akhirnya mau juga bercerita kalau dirinya melihat beberapa wanita penghuni rumah tersebut. Salah satunya dia yang bernama Surti, perempuan yang perutnya robek saat melahirkan, dan yang satu lagi entah aku tidak tahu, dia meminta uang gaib itu. "Ya sudah, sebaiknya kamu kembalikan saja uang itu mas," kataku, dan kemudian aku melihat ekspresi bingung di wajahnya. "Aku akan mengembalikannya nanti setelah aku dapat mengumpulkan uang untuk menebus sertifikat rumah orang tuaku dan tempat laundry ini." "Sebaiknya kamu memang tidak lagi tidur di sana. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Kita kembali ke rumah laundry saja. Semua demi kebaikan kamu dan juga calon anak kita." Aku menatap wajah Mas Doni, sepertinya dia tengah berusaha melawan dirinya sendiri. Dan aku baru menemukan kembali suamiku yang sempat hilang dari hatiku. Aku merenggut tubuh Mas Doni dan membawanya ke dalam pelukanku. Ternyata Mas Doni juga punya rasa takut, sama seperti orang kebanyakan, hanya saja dia masih sayang melepaskan uang gaib itu. Dia masih memerlukan uang itu untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Ia harus bisa menebus sertifikat rumah orang tuanya dan juga rumahnya sendiri. Sebab untuk menjual rumah barunya itu, ya serasa ya tidak mungkin. Selain ia merasa malu karena rumah itu baru saja selesai dibangun, mustahil ia lepaskan kembali. Kehamilanku sudah memasuki usia 8 bulan, dan demi kenyamanan aku dan juga calon bayiku, Mas Doni ingin merubah posisi dapur yang semula dekat kamar agar dipindah saja ke samping. Untuk sementara, laundry ini berjalan di lantai 2. Sebab di lantai bawah pasti banyak debu dari bongkaran bekas dinding dapur nantinya. Maka 2 orang tukang pun segera dicari oleh Mas Doni. Dapat tukang dekat kampung itu juga, namun mereka bukan orang kampung itu. Mereka hanya mengontrak di sebuah kontrakan kecil. Perubahan dapur sudah berjalan dan pekerjaan laundry pun tetap lancar. Siang itu mungkin menjadi hari yang tragis buatku. Mbak Sarah izin untuk tidak berangkat. Dia mendapat kabar kalau orang tuanya di kampung sedang sakit keras. Cita juga tidak bisa masuk lantaran sedang kurang enak badan. Maka tidak mungkin aku menyuruh Yanti bekerja sendirian, dan lebih baik untuk menutup sementara kegiatan laundry itu. Menjelang istirahat, kedua tukang itu tidak seperti biasanya kuberikan makan, karena aku merasa perutku sudah mules dan kepalaku juga pening. Aku hanya memberikan mereka uang saja dan meminta agar mereka membeli sendiri makan siang mereka,
Kemudian aku kembali ke kamar untuk beristirahat. Setelah perutku agak mendingan, mataku pun terpejam. Belum juga aku terlelap. Tiba-tiba suara pintu kamar yang memang tidak aku kunci terbuka perlahan. Aku pikir ada tukang yang memerlukan sesuatu, dan benar saja, kedua tukang itu langsung menyerbu masuk. Mereka mengacungkan sebuah kapak, dan salah seorang dari mereka meminta agar aku menyerahkan perhiasan dan uang yang ada. "Jangan berteriak, dan serahkan semua harta yang ibu punya." Dengan gemetar aku menuruti permintaannya. Aku mengambil uang yang ada di dalam lemari pakaian, dan juga menyerahkan semua perhiasan yang aku pakai. Ternyata lumayan banyak juga ya perhiasan uang kamu, Ibu. Tapi sebelum kami pergi, kami ingin menikmati wajah cantik dan kemulusan kulit Ibu dulu. Dan jangan coba-coba berteriak. Seorang dari mereka mengancam dan mulai menyudutkan aku di tempat tidur. "Jangan bang, aku mohon jangan lakukan ini. Kasihanilah aku dan juga bayiku dalam kandungan ini. Aku mohon agar mereka mengurungkan niatnya." Sudah diam. Justru karena ibu tengah hamil, aku malah ingin merasakan sensasi yang berbeda dalam menikmati hubungan seks. Tukang itu lalu dengan paksa menarik gaunku hingga sobek pada bagian bawah, dan tentu saja dia semakin terangsang melihat pangkal pahaku yang mulus. "Jangan bang, tolong bang," teriakku sekeras mungkin. Namun teriakanku harus terhenti saat tukang yang sedari tadi memegang kapak mengancamku tiba-tiba menghujani kepalaku dengan benda itu. Aku semakin merasakan sakit yang teramat sangat. Ada yang mengalir dari kepalaku. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, seseorang dari mereka mulai menindih tubuhku dan mengayun-ayunkan secara kasar. Kepalaku mungkin bolong atau pecah dihantam kapak. Yang aku rasakan cairan mulai membasahi wajahku, dan genjotan pada bagian bawahku terasa semakin cepat tidak teratur. Semua mulai gelap dan aku sudah tidak bisa melihat atau merasakan apa-apa lagi. Aku melihat tubuhku yang terbaring di sebuah ruangan yang serba putih. Beberapa orang berpakaian serba putih tengah menyentuh luka-luka di bagian kepalaku. Aku merasa aneh, kenapa aku melihat diriku sendiri terbaring tidak berdaya, sementara aku ada di ruang itu tanpa ada yang memperhatikanku. Berkali-kali aku mengusap wajahku, tidak ada yang aneh. Dan ketika aku memegang kepalaku, aku menemukan lubang panjang. Ya, itu lubang bekas kapak yang mereka hujamkan. Tapi aku tidak merasakan sakit sedikit pun. Lama aku berada di ruang setelah aku tahu kalau itu ruang UGD. Berarti aku saat ini berada di sebuah rumah sakit. Sampai akhirnya aku melihat tubuhku dibawa masuk ke sebuah mobil ambulan. Aku melihat ayah, ibu, dan adikku juga Mas Doni bersimpuh dekat dengan tubuhku yang telah terbujur kaku. Aku berusaha mendekati mereka satu demi satu untuk menanyakan kenapa mereka berkumpul dan menangisi diriku yang tengah terbujur kaku. Namun usahaku sia-sia. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat melihat dan juga mendengarkanku. Aku baru menyadari ketika semakin banyak orang mendatangi rumahku. Dan pertanyaanku baru terjawab ketika tubuhku mereka bungkus dengan kain kafan. Tidak mungkin, aku belum mati. Dan aku tidak mau mati sebelum anakku lahir. Dan aku tidak mau mati seperti ini, sebelum dapat membunuh kedua orang yang telah membunuhku. Dan entah ada kekuatan dari mana tiba-tiba tanganku yang terikat bergerak-gerak meronta untuk keluar dari kain kafan yang membungkusku. Tanganku berhasil keluar, dan dengan sedapat mungkin aku menarik tali yang mengikat kaki, kepala, dan perutku. Dan dengan sekuat tenaga aku mulai berusaha bangkit, dengan cara mengorek papan yang menutupi lubang tempatku dibaringkan. Entah berapa lama aku berusaha sampai akhirnya kedua tanganku bisa mencapai bagian tanah paling atas. Perlahan-lahan kepalaku menyembul keluar, aku merasakan suasana yang dingin dan sepi. Di sekelilingku terdapat gundukan-gundukan tanah seperti bukit kecil, yang ternyata semua adalah kuburan manusia. Dan ketika aku sudah berhasil keluar dari tempatku, aku merasa lega masih bisa melihat bintang dan bulan yang tengah bersinar penuh. Aku merasa lelah, aku ingin tidur.
Tapi bukan di sini, aku ingin tidur di tempatku sendiri. Namun tubuhku begitu lunglai seakan tidak memiliki tenaga. Aku berusaha berteriak memanggil-manggil siapapun untuk menolongku. Namun semuanya tetap sepi sekali. Tidak ada yang mendengar teriakanku. Sampai akhirnya terdengar suara tangisan bayi yang memecah kebisuan malam. Bayiku lahir dengan pertolongan tangan gaib. Aku merasa iba melihat bayiku terbaring di atas gundukan tanah merah. Lalu aku mendorongnya ke rumah keluargaku. Ayah, ibu, dan juga adikku yang masih terjaga seketika heran mendengar suara tangisan bayi. Dan sebelum mereka keluar, aku meletakkan bayiku di depan pintu. Ayah dan juga ibu serta adikku segera menghambur keluar. Mereka tercengang dan merasa takjub melihat bayi merah yang masih terbelit ari-ari. Ayah lebih teliti lagi. Dia memperhatikan butiran-butiran tanah merah yang melekat di punggung bayiku. Tanpa pikir panjang, ibu mengambil bayi itu, kemudian membawanya masuk. Ayah segera memanggil bidan untuk meminta pertolongan melepaskan ari-ari dan membersihkan tubuh bayi. Aku memperhatikan mereka dengan sangat terharu. Ibu, bayi itu adalah anakku. Aku tidak bisa merawatnya, maka aku titipkan sama ibu dan juga ayah, kataku pelan di telinga ibu. Namun suaraku tidak bisa didengarnya. Mereka sama sekali tidak memperhatikan keberadaanku yang begitu dekat. Aku hanya dapat menitikkan air mata melihat ibu dan tetangga yang mulai berdatangan. Aneh ya, kok malam-malam begini ada orang yang tega menaruh bayi di depan rumah orang. Coba kalau sampai dimakan kucing, seorang wanita berkomentar. Memang benar apa yang dikatakannya, namun kucing pun tidak berani mendekat pada bayiku karena binatang lebih peka nalurinya melihat aku yang tidak kasat mata. Iya, bukankah lebih baik langsung saja memberikan kepada orang, timbal yang lain? Wah, ini sih pasti hasil hubungan di luar nikah. Dan beraneka argumen pun saling bergantian. Sebaiknya bayi ini ibu rawat dengan baik, anggaplah dia sebagai cucu ibu sendiri. Bukankah Anggi meninggal dalam keadaan hamil besar? Anggi? Tiba-tiba ibu termenung menatap kosong. Apa mungkin bayi ini bayi Anggi? Ibu bergumam. Tidak mungkin, Bu. Anggi sudah meninggal. Mana mungkin mayat Anggi bisa melahirkan di dalam kubur? Itulah yang harus kita tahu. Kita harus melihat makam Anggi, Pak. Apakah Anggi telah melahirkan dalam kuburnya? Bukankah memang sudah saatnya dia melahirkan? Setuju, sebaiknya kita melihat makam Anggi sekarang agar kita tidak penasaran dengan bayi ini. Seorang pria kemudian mengomandoi untuk melihat makamku. Malam sudah semakin larut, bahkan sudah hampir menuju pagi pada kala itu. Namun orang-orang ini tetap menuju pemakaman tempatku dikuburkan pagi tadi. Dengan berbekal lampu senter, mereka segera menerangi kuburanku. Sepintas tidak ada yang aneh. Namun setelah mereka perhatikan dengan teliti, mereka melihat ada bercak darah di atas gundukan tanah merah bekas bayiku tertidur. Dan mereka terpaku saat melihat tepat di dekat batu nisan ada lubang yang cukup besar menembus sampai ke dalam. Lubang itu bekas aku mengeluarkan tubuhku dengan susah payah. Benar, Anggi keluar dari kuburannya, dan sepertinya dia memang telah melahirkan bayinya. Ayahku terkejut mendengar kabar itu. Namun baik ayah atau ibu, ya sudah yakin kalau bayi yang kini ada bersama mereka adalah cucu mereka sendiri. Aku tidak melihat Mas Doni sejak sore kemarin. Apa yang tengah dilakukan suamiku sekarang? Apakah dia merasa kehilangan aku? Malam itu setelah aku menyusui bayiku, aku mencari Mas Doni di rumah orang tuanya. Tapi dia tidak ada di sana. Di tempat laundry pun, aku hanya melihat beberapa orang yang masih melihat-lihat garis batas polisi yang masih terpasang. Kemudian aku menuju rumah baru kami. Dan benar saja, aku melihat Mas Doni tengah dikerumuni para penghuni rumah tua itu. Beberapa makhluk yang dulu pernah menempati rumah itu juga ada di sana. Mas Doni kiranya tengah menjadi tahanan mereka. Melihat kedatanganku, semua makhluk itu menyeringai sambil menunjuk ke arahku. Selamat datang dan selamat bergabung, Anggi. Kami tahu kamu pasti akan datang mencari suami kamu,
kata salah satu makhluk yang sering aku lihat di dalam mimpi ataupun saat menebar teror. "Anggi, di mana Anggi?" tanya Mas Doni mencari keberadaanku. Tentu saja dia belum dapat melihat arwahku, karena usia kematianku baru 2 hari. "Istrimu ada di samping kamu, Doni. Dia telah menjadi korban dari kutukan rumah ini. Dan ini juga akibat ulah kamu yang serakah ingin hidup mewah dengan memanfaatkan uang gaib dari kami. Padahal tujuan kami ingin membantu keluarga Anggi agar mereka dapat hidup layak, namun mereka terlalu jujur. Tapi kenapa kalian mengatakan kalau aku akan menanggung akibatnya? Berarti kalian telah merencanakan membunuhku dengan jalan melalui tukang bangunan itu." Tukasku memotong. "Bukan kami, Anggi. Ini adalah sebuah kutukan dari sang paraji yang telah ditembak hancur oleh Mr. Van de Beek. Dia mengutuk siapapun yang menempati rumah ini akan mati pada saat menjelang melahirkan. Karena dia ditembak saat memakan bayi yang ia ambil paksa dari rahimku." Ya, aku baru ingat kalau makhluk inilah yang bernama Surti. "Tapi aku belum mati, aku akan membalas pembunuh itu dengan cara yang sama," seruku geram melihat Mas Doni yang tidak berdaya saat ini. Kedua orang itu sudah diamankan polisi. Kebetulan satu dari mereka adalah keturunan paraji setan itu. Makanya dia juga mempunyai selera membunuh wanita hamil. Kamu belum punya kekuatan untuk membalas semua itu. Aku akan membantumu untuk menghabisi mereka malam ini. Memang benar apa yang dikatakan Surti. Kalau aku belum memiliki kekuatan, jangankan mengangkat sebuah kapak, menyentuh selembar kertas pun aku belum mampu. Tepat tengah malam, aku bersama sosok Surti menuju kantor polisi, di mana kedua orang yang telah membunuh dan juga memperkosaku tengah mendekam dalam sel tahanan. Surti membimbingku untuk melakukan cara menyentuh dan mengangkat beban. Dia juga memberikan bantuan agar aku bisa menambahkan diriku nantinya. "Siapa kalian? Kenapa bisa masuk ke sini?" Suara kedua orang lelaki pembunuh itu pun terkejut melihat aku dan Surti sudah berada di dalam sel mereka. "Apa kalian masih ingat bagaimana kalian merampok hartaku dan bagaimana nikmatnya kalian menggenjot tubuhku yang mulus dengan perut yang buncit?" Mereka memandangku dengan tajam. "Tidak, kamu kan sudah mati, Anggi. Pergi, jangan ganggu kami. Pergi sana." "Kalian juga harus merasakan betapa nikmatnya rasa sakit saat kapak ini menghujam di kepala kalian," kataku kemudian mengambil kapak dari tangan Surti. "Jangan, tolong jangan bunuh aku." Hahaha, menjeritlah setinggi langit. "Apakah kalian mengurungkan niat kalian saat aku memohon dan menjerit meminta tolong? Tidak, bukan? Maka sudah saatnya kalian harus ikut bersama kami, hai kau keturunan paraji setan." Setelah berkata-kata seperti itu, aku langsung menghujamkan kapak pada salah satu orang yang juga telah menghujani kapak di kepalaku. "Tolong, tolong!" Namun teriakannya hanya tersekat di tenggorokan saja. Tubuhnya segera menggelosor, diam tidak berkutik lagi. Dan satu temannya juga dihabisi dengan liar oleh Surti yang menaruh dendam pada orang yang merupakan keturunan dari sang paraji setan. Berkali-kali Surti menghujamkan kapaknya ke seluruh badan orang itu, sehingga hampir tidak berbentuk lagi. Setelah puas, kami pun kembali ke rumah tua yang kini kembali dihuni oleh makhluk tidak kasat mata, termasuk diriku. Mereka menerimaku menjadi bagian dari mereka, menjaga rumah ini tetap menyimpan misterinya. Akhirnya Mas Doni berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk menebus sertifikat rumahnya, dan dia juga mengembalikan uang gaib kepada pemiliknya. Mas Doni nampaknya banyak berubah. Dia menjadi pendiam dan pemurung. Ya, Mas Doni telah kehilangan segalanya. Dia kehilangan pekerjaannya, kehilangan aku sebagai istrinya, dan tentu saja kehilangan kesempatan memiliki seorang anak yang selama ini dia dambakan. Begitu juga dengan rumah impiannya yang kini mulai ia tinggalkan dan ia biarkan seperti dahulu, rumah yang penuh dengan semak belukar dengan dindingnya penuh berlapis lumut. Warga pun mulai jarang ada yang lewat saat malam telah tiba.
Sebab aku dan juga teman-temanku sering menampakkan diri untuk menunjukkan eksistensi bahwa kami itu ada. Dan cerita pun akhirnya tamat dan selesai sampai di sini. Demikian ya teman-teman, beberapa part yang sudah saya bacakan tentang cerita Aku Belum Mati ini. Ternyata banyak sekali plot twist di dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah cerita ini menarik? Kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa juga like serta share ya sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga untuk kalian belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.